Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana ilal iman wal islam wa amarna bi syari'ati nusukil haji ilal baitil atiq fil masjidil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsil azim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al hadi ila siratikal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bitanil karim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih litafuzu bil jannatin na'im wassalamati minal adabil alim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini tidak dapat melangkahkan kaki kita ke tanah lapang ini dengan suasana hati yang berbahagia tiada bertepi. Puja dan puji syukur tak habis dipanjatkan untuk ilahi Rabbi. Hari ini Rabu 28 Juni 2023, umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha 1444. Hari Raya yang mengingatkan kita semua atas kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ibadah kurban dan nilai-nilai kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, insyaallah termasuk kita ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu di antara 5 nabi bergerak ulul azmi. Di samping Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun sebab gelar ulul azmi ini disematkan adalah karena mereka diuji dengan ujian yang berat, namun tetap tegar, tabah, kuat, sabar, dan istiqomah untuk menjalankan perintah yang maha rahmat dan menghadapi umat dengan ragam tabiat. Pengorbanan yang amat besar itu bagi mereka kecil belaka, karena tak ada yang patut dibesar-besarkan kecuali yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahi. Sebagaimana Rasul ulul azmi lainnya, karakter Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidaklah didapat begitu saja, namun ia mesti melalui ujian kehidupan yang panjang. Dari situ Ibrahim tampil sebagai sosok Ibrahim yang kita kenal sekarang, Ibrahim yang sabar namun pantang surut ke belakang dan terus melangkah ke depan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan karakter yang kuat itu, ia membangun keluarga yang berkarakter juga, istri yang solehah, setia dan sabar, anak yang soleh, berbakti dan halim. Di luar ujian kehidupan Ibrahim dengan ayah dan kaumnya yang menentang dakwahnya itu, ada ujian pribadi bersama istri yang amat dicintainya, yaitu Sarah. Setelah puluhan tahun menikah, sepasang suami istri ini tak kunjung dikaruniai dua hati. Atas persetujuan dan anjuran dari Sarah, Ibrahim menikah lagi dengan seorang wanita solehah bernama Hajar.
Dari pernikahannya dengan Hajar inilah seorang anak laki-laki yang soleh lahir ke dunia, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tanpa disangka, Sarah istri Nabi Ibrahim yang pertama di kemudian hari juga melahirkan seorang laki-laki yang bernama Ishak. Ibrahim dikaruniai buah hati setelah dalam ikhtiar, doa dan penantian yang sangat lama, yaitu setengah abad setelah pernikahan. Kesabaran itu pun berbuah manis. Ibrahim dikaruniai anak-anak yang soleh, bahkan anak-anak ini kelak menjadi nabi-nabi berikutnya dari garis keturunan ini pula. Kelak lahir seorang nabi dengan akhlak yang agung, penutup dari para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Rupanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Ibrahim masih berlanjut. Setelah dikaruniai anak pertama bernama Ismail yang kehadirannya telah dinanti selama setengah abad lebih, harus pula ia ikhlaskan Ismail untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara disembelih. Rabbi habli minas salihin wa basyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'usyaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbuka fanzur madza tara. Qala ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berjalan bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat surat 100 ayat 100 sampai 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahul hamd. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Ibrahim kala itu setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian demi ujian dilalui penuh kesabaran. Kini tiba saatnya kegembiraan sebagai seorang ayah itu datang. Tapi tak lama harus ia lepaskan demi merasakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menyembelih harta yang paling berharga di dunia demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak laki-lakinya yaitu Ismail ini memiliki sifat yang halim, satu sifat yang melampaui kesabaran. Bedanya sabar lebih cenderung sebagai sebuah respon atas peristiwa yang menimpa seorang, sementara itu halim adalah manakala sabar tidak hanya sebagai respon semata, tetapi telah menjadi sikap hidup, karakter, habit seseorang. Dalam hal ini Ibrahim melalui akhlaknya telah berhasil mentransfer nilai-nilai kehidupan kepada putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Ayah dan anaknya pun berserah diri kepada Allah. Dibalikanlah Ismail dengan gigi terlengkap ke bumi supaya memudahkan Ibrahim melangsungkan pisau ke atas leher Ismail. Kalau Ibrahim mengacungkan pisau yang telah tajam, Allah menyeru, "Hai Ibrahim, sesungguhnya telah engkau benarkan mimpi itu. Kami beri ganjaran kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu percobaan yang nyata. Dan telah kami tebus dia Ismail dengan seekor sembilan yang besar. Dan kami tinggalkan sebutannya pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim." Jamaah kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, pengorbanan yang mengharumkan dalam kisah keluarga Ibrahim ini pun kekal dan abadi. Ia menjadi salah satu syariat agama yang terus dilakukan secara turun-temurun. Salah satu pengalaman Ibrahim dan Ismail yang diganggu oleh setan di tengah jalan hendak ke tempat penyembelihan, itu pun diabadikan menjadi bagian dari manasik haji, yaitu lempar jimrah.
atau Jamarah di Mina. Pujian yang amat tinggi dari Allah untuk Ibrahim pun adalah niscaya salamun ala Ibrahim, salam sejahtera atas Ibrahim. Dari sekilas kisah ini banyak nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil, kita renungkan dan kita amalkan dalam situasi dan kondisi masing-masing dengan sungguh-sungguh dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada 7 nilai kehidupan yang dapat kita petik, yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita bermasyarakat dalam rangka hablum minallah dan hablum minan nas. 7 nilai-nilai tersebut diantaranya: 1. Pendidikan dalam keluarga. Keluarga Ibrahim adalah salah satu role model, panutan dalam pembinaan keluarga sakinah, baik dalam aspek pendidikan, relasi suami istri, maupun peran sosok nahkoda yang membawa bahtera dalam mengarungi samudera kehidupan. Yang kedua, musyawarah. Coba perhatikan bagaimana cara Ibrahim berkomunikasi dengan anaknya, yaitu Ismail, tentang mimpi itu. Bahasa yang digunakan Ibrahim, sapaan seorang ayah kepada anaknya, dan kesempatan bagi anak untuk mengutarakan pendapatnya. Pola komunikasi yang berbasis pada musyawarah ini merupakan bagian dari pendidikan karakter seorang Ibrahim sebagai ayah kepada Ismail sebagai seorang anak. Akhirnya gayung bersambut, kata berjawab. Maksud sang ayah itu ditangkap dengan sempurna oleh si anak, dan ini tidak akan muncul kecuali pada diri anak-anak yang soleh. Yang ketiga, sabar, menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah. Bahkan Ibrahim dan Ismail menunjukkan sikap sabar yang di atas rata-rata, yaitu dengan sifat yang halim, sabar sebagai karakter dalam jiwa. Yang keempat, tawakal, membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepadanya. Tawakal bukanlah sikap pasrah tanpa usaha. Konsep tawakal dalam Islam meniscayakan ikhtiar dan doa dalam satu tarikan nafas. Ibrahim senantiasa berserah diri padanya, tetapi tak berpangku tangan begitu saja. Yang kelima, cinta, kesadaran diri, kepasrahan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seorang terpaut hatinya kepada sesuatu dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Kecintaan Ibrahim pada Allah membuatnya rela mengorbankan apa saja, termasuk hal yang paling dicintainya di dunia. Yang keenam, ikhlas, beramal semata-mata mengharap ridha Allah. Keterkaitan antara perasaan cinta dan kepasrahan kepada Sang Pencipta menjadikan Ibrahim beramal dengan sebaik-baiknya. Ibrahim paham betul bahwa ikhlas bukan hanya faktor hati atau niat saja, tetapi harus dibuktikan dengan amal nyata yang sebaik-baiknya. Yang ketujuh, khauf dan raja, takut kepada Allah dan berharap hanya kepadanya. Jamaah Idul Adha dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapannya dan senantiasa mengharap ridhonya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa arhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan naimin. Hamdan ya fi ni'mah wa iqam mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ja'alna ahlana wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli al-Qur'an wa ahli taqwa wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarr wa ahli dhair Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih kan? Apa sih? Ini